Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Kita di waktu yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah besar tentunya. Kita bisa bertemu dan berjumpa di rumah Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikatan kekerabatan dan keluarga dari kita, tidak ada pula ikatan bisnis yang mengikat kita. Yang membuat kita bertemu dan berkumpul di sini adalah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kalau anak pribadi, anak bersyukur sekali. Ini adalah perjalanan paling jauh yang pernah anak datangi di keluar safari dakwah. Biasanya paling sampai Parepare, Pindrang, Sidrap, atau pernah sampai di Wono. Ini selama saya di Makassar ini yang paling jauh dalam perjalanan di daerah Sulawesi ini, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, masya Allah, suatu kesyukuran, kebahagiaan. Ternyata banyak dari saudara-saudara kita yang juga mengenal kebaikan seperti kita mengenal kebaikan. Kita berbahagia dengannya dan perjuangkan dan dipegang oleh ikhwan di tempat ini, walaupun jauh dari daerah keramaian, tapi masih banyak yang semangat untuk melakukan kebaikan dan mendengarkan serta mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
Di pertemuan ini, sebagaimana yang kita rencanakan, kita membahas 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh makhluk pada hari kiamat. Manusia yang paling pertama dari Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir yang lahir di dunia ini, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa sebagai pemiliknya. Karena milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, termasuk kita di dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajzi alladziina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna." Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semuanya. Kita sering membaca surat An-Nas, di dalamnya ada bunyi, Dia Allah adalah Rabbun Nas, Malikin Nas. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya manusia, pencipta, pengatur, penguasa manusia. Malikin Nas, secara khusus Dia Allah penguasa manusia. Dia pemilik kita yang ada di muka bumi ini. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita, akan mewafatkan kita semuanya, tidak ada yang tersisa. Kemudian Allah akan membangkitkan kita pada kali yang kedua setelah kita meninggal. Untuk apa? Kata Allah, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan sebab apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan untuk membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Al-husna di sini dikatakan ulama tafsir al-jannah, yaitu surga. Pada hari nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas amalan kita, baik ataupun buruknya. Di hari yang sangat panjang, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menyusahkan yang pernah kita lewati, kesusahan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Orang yang paling susah di dunia ini belumlah seberapa dibandingkan dengan kesusahan pada hari itu. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengeriannya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid." Kata Allah, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian.
kita di kehidupan dunia ini harus selalu takut kepada Allah. Ini Allah katakan kepada kita, wahai sekalian manusia, laki-laki ataupun perempuan, bahkan beriman ataupun kafirnya. Karena Allah panggil dengan seruan umum, manusia. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa harus kita takut? Kata Allah, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sungguh goncangan hari kiamat nanti itu adalah merupakan perkara yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Yauma tarawna, Allah gambarkan bagaimana huru-hara yang terjadi di kehidupan nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Pada hari itu setiap orang yang menyusui akan meninggalkan, akan dia lalaikan anak yang dia susui. Padahal kalau kita lihat di kehidupan dunia ini, seorang ibu kalau punya anak kecil, dia rela begadang tidak tidur karena anaknya. Nangis sedikit, pasti langsung dia akan menyusuinya. Tapi nanti ketika datang hari kiamat, setiap orang yang sedang menyusui akan meninggalkan anak yang sedang dia susui. Ini saking besarnya huru-hara yang akan terjadi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang sedang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukaro, kamu melihat orang seperti dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka sedang tidak mabuk. Mereka bukan lagi minum minuman yang memabukkan. Akan tetapi kata Allah, adab Allah sangatlah keras. Setiap orang akan memikirkan apa yang menimpanya. Dan setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Sehingga mereka, kita akan jumpai nanti di hari kiamat, orang berkeringat sesuai dengan amalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keadaan orang di hari itu. Kata beliau, ya'raku an-nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablugh adanahum. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat manusia itu akan berkeringat. Manusia akan berkeringat. Ada orang keringat betisnya, selututnya, sepusarnya. Orang keringat selehernya. Dan ada orang yang berkeringat di bumi, keluar keringatnya di tanah tinggi 70 hasta. 70 hasta. Banyaknya keringatnya itu tergantung dari amalannya di kehidupan dunia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di hari itu yang seperti itu keadaannya, hamba yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
di bawah naungannya. Di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Di hari semua orang yang di sekitar kita akan lari. Di hari semua orang yang ada di sekitar kita akan lari. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Seorang akan lari dari bapaknya. Seorang akan lari dari ibunya. Seorang akan lari dari istri dan anaknya. Di saat seperti itu, semua orang menjauhi kita. Ada yang dinaungi. Di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Dia, Allah, yang maha berkuasa atas seluruh makhluk. Siapa mereka? 7 itu, yaitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wahyukan kepada nabinya ciri dan sifatnya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naungi mereka pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, al-imam al-adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh di atas penghambaan kepada Rabb-Nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu rindu untuk ke masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabat imra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang keenam, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan, maksudnya diajak berbuat zina. Seorang perempuan ini, kata Nabi, dzatu mansib, punya nasab yang bagus, wa jamal, dan punya kecantikan. Sudah nasab bagus, cantik. Diajak olehnya seorang lelaki. Tapi lelaki itu bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Ini golongan yang kelima. Golongan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa. Seorang lelaki yang bersedekah tapi dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai saking dia sembunyikan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikasih oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah saat dia sendiri, maka meneteslah air matanya. Karena mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ini 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada sama sekali naungan kecuali naungan Allah. Golongan yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil maksudnya adalah imam yang menghukumi di tengah manusia dengan benar dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan imam yang di sini bukan hanya imam besar dari imam penguasa pemerintah, bahkan termasuk juga imam kecil, pemimpin dalam keluarga pun masuk di dalamnya. Kategori imam yang adil, yang menghukumi dengan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan, bukan dengan hawa nafsunya. Karena memang ini keutamaannya, di samping dia dinaungi oleh Allah, dia memiliki memang keutamaan yang banyak. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Kata Nabi SAW, orang-orang yang berlaku adil itu akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Allah Ar-Rahman Azza wa Jal. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Yaitu siapa mereka ini? Yang berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Allah sebutkan orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga. Ini yang Ana bilang tadi. Imam di sini bukan hanya imam penguasa, tapi juga imam dalam imam kecil dari imamnya keluarga yang memimpin rumah tangga. Kalau dia berbuat adil dalam melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepada mereka, maka itu keutamaannya. Dia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Dia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Tapi kalau sebaliknya, itu bahaya. Ada orang yang diberikan kepemimpinan, kemudian dia tidak adil di dalam menghukumi, ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Ancamannya besar. Tidaklah seorang pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepadanya untuk memimpin ra'iyah, untuk memimpin orang yang dibawa kepemimpinannya. Seorang suami dibawa kepemimpinannya istri, anaknya. Bahkan seorang istri, dia juga pemimpin, dibawa kepemimpinannya
anak suaminya, dan harta suaminya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lihat ini sekarang. Ma min 'abdin yastarihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba, seorang pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepadanya suatu kepemimpinan. Dia memimpin ra'iyanya, orang yang dibawa kekuasaannya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang yang dia pimpin. Illa haramallahu alaihi jannah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya surga. Haram surga. Sementara kalau kita adil, kalau kita jujur, kita jalankan penuh nasihat, maka kita akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ini masih di padang mahsyar. Pasti setelahnya kebaikan. Ini seorang pemimpin yang adil. Iya, dia akan mendapatkan naungan Allah. Dan kalau dia jalankan dengan baik, maka pasti dia masuk surga. Karena orang yang tidak adil, haram surga. Berarti lawan pemahamannya, orang yang adil, menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan aturan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Rabb-nya. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, tumbuh dalam penghambaan kepada Allah. Orang yang seperti ini bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baik, dan Allah akan selalu menuntun mereka. Allah sebutkan tentang Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi, anak muda. Karena di kampungnya rusak, orang-orang di kampungnya rusak, akhirnya mereka menyendiri di goa, memilih mengasingkan diri daripada rusak agamanya. Ini tumbuh dalam penghambaan kepada Allah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang paling baik. Allah sebutkan terkait dengan mereka di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami akan mengkisahkan kepada kamu kisah mereka dengan benar. Sungguh mereka adalah anak muda, sekelompok anak muda yang beriman kepada Rabb-nya, dan kami tambah petunjuk mereka. Kalau ada anak muda semangat ingin mengetahui kebaikan, semangat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambahkan hidayah untuknya. Karena orang yang mencari jalan hidayah, itu pasti akan diberikan lagi hidayah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami karena Allah, maka kami akan memberikan petunjuk untuknya di dalam jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. Lihat anak muda ini, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijaga jasadnya di goa ratusan tahun. Karena apa? Satu sebabnya,
karena mereka beriman kepada Rabb-nya. Tidak ada sebab lain disebutkan. Karena mereka beriman kepada Rabb-nya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul takjub dari anak muda yang tidak punya syahwat. Tidak ada keinginannya terhadap perkara dunia. Dia bagaimana berkembang dan tumbuh untuk baik itu minal muhtadin. Kata Allah, sungguh tiada lain orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan sholat. Selalu dia percaya kepada Allah, percaya hari akhirat, dia selalu ke masjid, mendirikan sholat. Wa'atuz zakah, wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Berikutnya, dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang dia takuti. Kan di masa muda biasanya kita kadang khawatir terhadap rezeki kita nanti di masa tua berikutnya. Nanti kalau saya begini terus, saya menikah pakai apa? Di mana saya dapat uang panai? Nanti saya mau bangun rumah, dari mana saya dapat? Ini kan masa kadang seperti itu datang kepada kita. Tapi orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, percaya kepada Allah, itu lam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Selama ada Allah, maka dia tidak akan mati. Karena rezekinya sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis. Dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia khawatirkan. Dari apa menimpanya? Yang dia khawatirkan kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pantas mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Kalau ada orang suka masuk masjid, ciri dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku saya adalah orang yang paling baik hatinya, tapi tidak pernah sholat di masjid, salah. Masjid adalah rumahnya orang yang bertakwa, tempat ibadahnya orang yang hatinya baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bukan hanya menjaminkan akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, bahkan dijamin surga bagi orang yang selalu ke masjid. Kata Nabi SAW,
man goda ilal masjidi aw roha. A'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama goda aw roha. Siapa yang pergi ke masjid di pagi hari? Pagi hari maksudnya subuh, karena subuh terbit fajar itu namanya pagi. Auroha, atau dia pergi di sore hari ke masjid. A'addallahu lahu nuzulah. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya tempat tinggal minal jannah, dari surga. Kullama goda auroha. Setiap kali dia berangkat di pagi hari ataupun di sore hari. Jadi setiap kali berangkat ke masjid, surga sudah disiapkan. Keutamaan bukan hanya naungan Allah, tapi surga bagi orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini golongan yang ketiga. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak dia bertemu, tidak pula berpisah, kecuali karena Allah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang beriman. Inilah tanda kalau orang itu beriman dengan sebenarnya. Karena mencintai karena Allah itu ciri dan tanda ada keimanan dalam diri seorang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kalau ada orang bilang, saya beriman karena Allah, saya beriman, tapi sama saudaranya tidak ada rasa. Saudaranya susah, dia malah berbahagia atas kesusahan saudaranya. Ini tanda kurangnya keimanan. Karena Nabi SAW katakan, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah. Bukan karena sesuatu hubungan keluarga, itu cinta tabiat. Bukan karena ikatan bisnis, bukan. Tapi kita mencintainya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini tanda kita beriman. Ada orang soleh kita lihat, Masya Allah, kita cinta orang itu. Ada orang menjalankan sunnah, kita tidak benci, kita senang walaupun kita belum mampu untuk melakukannya. Itu ciri kalau kita beriman. Kalau sebaliknya, ada orang melakukan kebaikan, kita benci, bahkan kita ejek. Lewat Pak Jenggot, lewat kambing. Banjir, lewat orang yang bercadar, awas-awas ninja. Ciri orang tidak ada keimanan dalam hatinya. Karena orang yang baik, orang beriman, dia akan cinta kepada orang yang beriman juga karena Allah. Itu sudah ciri. Dan ini adalah dijamin lagi di surga. Di padang mahsyar dinaungi dan pasti masuk surga. Karena tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan beriman kalian sampai saling mencintai.
Berarti kalau kalian saling mencintai karena keimanan, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bahkan tanda kesempurnaan keimanan seorang kalau dia saling mencintai atau membenci karena Allah. Dia memberi karena Allah, dia tidak memberi karena Allah. Kalau sudah begitu, tanda kalau orang itu adalah sempurna keimanannya. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, kita cinta karena dia taat kepada Allah, kita benci karena dia tidak taat kepada Allah. Wa a'ta lillah, saling memberi karena Allah, wa mana'a lillah, saling tidak memberi juga karena Allah, bukan karena kebencian pribadi, tapi karena Allah. Siapa yang seperti ini, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna keimanannya. Makanya kita tidak heran kenapa orang yang seperti ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada.
Kemudian golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah adalah seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki keturunan yang bagus. Tapi orang itu menolak dengan alasan yang Masya Allah. Dia katakan kepadanya ketika diajak, perempuan cantik lagi berketurunan bagus. Dia bilang, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW yang cantik lagi bagus keturunannya. Kenapa? Karena semangatnya orang kepada yang punya mengumpulkan dua ini sangat. Dan juga sulit didapatkan. Karena ada orang cantik tapi keturunan bukan dari keturunan yang ada silsilah yang bagus. Atau ada orang punya keturunan bagus tapi mungkin tidak cantik. Tapi ini sangat mengerikan. Orang cantik tapi punya keturunan yang bagus. Dia lagi yang mengajak. Bagaimana kalau antum di posisi itu, naudzubillah. Yang mengajak dia, artinya disebutkan oleh Imam Al-Qadiyat, tidak perlu lagi seorang ini merayunya, menggodanya, tidak perlu. Memang dia yang datang. Sudah cantik, dia sendiri yang mau. Tapi lihat jawabannya. Kita tidak heran kenapa balasannya besar. Dia bilang, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Itu sebab dia meninggalkannya. Bukan karena dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Atau dia sulit untuk mendapatkannya. Bukan. Memang dia tidak lakukan karena ketakutannya kepada Allah. Orang yang seperti ini pasti dinaungi. Bahkan nanti di hari kiamat dia punya dua surga. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabb-nya, baginya dua surga. Wajar, balasan tergantung amalan yang kita pernah lakukan. Karena ini keadaan yang sulit. Sulit orang menghina. Dan sulit orang bisa bebas di sini. Perempuan cantik, keturunannya juga orang baik-baik, bukan orang pezina. Iya? Terus dia yang mengajak. Kata Al-Qadiyat rahimahullah, qad agnat an masyakit tawassul ila murawadatihi. Tidak perlu lagi dia merayunya, menggodanya. Tidak ada yang dibutuhkan lagi. Pokoknya sudah ada di hadapannya. Tapi dia katakan, saya takut kepada Allah. Karena ketakwaan di dalam hatinya. Selamat di padang mahsyar dengan mendapatkan naungan Allah. Setelah itu dapat dua surga. Bahkan satu kisah yang pernah saya baca, yang paling menakjubkan itu,
Bahkan orang yang seperti ini ternyata dia juga akan selamat dari kesusahan dunia. Ma'ruf bagi antum kisah, mungkin pernah antum dengar, 3 orang yang terkurung dalam goa. 3 orang yang terkurung dalam goa oleh batu besar yang di mulut goa. Mereka sudah putus asa. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita di sini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita. Maka salah seorang dari mereka mengingatkan, coba ingat kembali, ada enggak amalan soleh kalian yang pernah kalian lakukan karena Allah? Ini namanya bertawassul dengan amalan soleh. Boleh. Yang tidak boleh itu bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Kalau bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, boleh. Ada salah seorang dari mereka yang menceritakan dan menyebutkan amalan solehnya, dan dia memohon karena sebab amalan tersebut supaya mulut gua itu dibuka. Saya langsung, karena kalau dibaca semua panjang 3 orang itu, saya langsung di yang kita inginkan. Seorang dikatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, dulu saya punya anak paman, anak perempuannya pamanku. Apa berarti kita sebut anak paman kita, anak perempuannya, sepupu. Dia bilang, saya punya sepupu dulu, sebelum ini. Uhibbuha, saya sangat menyukainya. Saya sangat menyukainya. Ka'asab bima yuhibbu rijal an-nisa. Ya, seperti cintanya seorang laki-laki pada perempuan. Dengan kecintaan yang sangat. Dia sangat suka sepupunya. Fatolabtu ilaiha nafsaha fa'abat. Tapi ini masalahnya. Saya pernah mengajaknya tapi dia tidak mau. Ini perempuan tidak mau. Dia menolak. Ya? Dia menolaknya. Hatta atiyaha. Dia bilang, disebutkan oleh Nabi SAW, hatta atiyaha bimi'ati dinar. Ini langsung singkat cerita. Sampai datang suatu waktu perempuan ini kesusahan. Dia butuh uang. Dia butuh uang. Susah hidupnya. Maka di sini dia gunakan kesempatannya. Oh, tadi dia menolak, sekarang dia butuh uang. Dia gunakan kesempatannya. Langsung dia tawarkan, saya bisa membantu. Tapi dengan syarat, kamu serahkan dirimu. Itu dia mau. Kan dia sudah ajak sebelumnya, tapi perempuannya, sepupunya menolak. Saat perempuan itu susah, akhirnya dia gunakan waktu itu untuk mendapatkan sepupunya tadi. Ya, karena perempuan ini memang dalam keadaan butuh, dia iakan. Tapi lihat yang terjadi setelahnya, yang dia sebutkan. Kata Nabi SAW, langsung saya baca intinya. Falamma qa'attu baina rijlaiha qalat. Tatkala saya sudah duduk di atasnya, di antara kedua kakinya, ini sangat sulit keadaannya. Ya, orang sudah menikah pahamlah posisi itu. Ya, tidak perlu saya rinci mungkin, karena takut anak muda berpikir lain-lain. Tatkala katanya saya sudah duduk
di antara kedua pahanya, kedua kakinya, tiba-tiba perempuan itu berucap dengan satu ucapan yang membuat dia tidak jadi melakukannya. Perempuan itu bilang karena memang dia tadi itu, kasihan, dia menerima itu karena memang dia butuh uang. Bukan karena tidak ada agamanya. Saat itu dia bilang kepada sepupunya tadi, ya Abdullah, ittaqillah. Satu kalimat. Wala taftal khatam. Wahai hamba Allah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan buka cincin kecuali setelah dihalalkan. Jangan membuka cincin kecuali setelah dihalalkan. Apa langsung ketika dia mendengar kalimat itu, fakumtu anha, langsung dia berdiri pergi dan tinggalkan $100, 100 dinar. Dia pergi tak bawa uangnya, dia pergi dan dia simpan uangnya. Kenapa dia tinggalkan? Takwanya kepada Allah. Perempuan sudah pasrah karena memang dia butuh uang. Dia juga sudah siap melakukannya. Tapi satu kalimat dari perempuan itu, hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung dia berdiri, pergi, tinggalkan uangnya. Setelah itu dia sebutkan, ya Allah, kalau engkau tahu itu saya lakukan karena ketakwaan kepadamu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami. Dibukakan pintu goa untuknya. Dia tidak geser. Dia hanya bertawassul dengan amalan yang pernah dia lakukan. Dia lakukan karena, dan yang dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Masya Allah. Ini adalah keutamaan besar di dunia, di akhirat. Hadisnya dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, sisa 2. Kemudian yang keenam, seorang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Adalah seorang yang bersedekah dan dia tidak nampakkan sedekahnya. Dia sembunyikan. Walaupun di masa Nabi SAW banyak orang yang juga nampakkan sedekahnya, supaya orang lain juga melakukan seperti yang dia lakukan. Bukan karena ria, tapi yang paling utama kita bersedekah dengan disembunyikan. Dengan cara tidak ada yang mengetahuinya. Dengan cara tidak ada yang mengetahuinya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sirr godobar rob, sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Rob. Dengan bersedekah sembunyi-sembunyi, itu kemurkaan Allah akan dipadamkan. Iya, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini adalah perkara yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tubudus shadaqati fani immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu adalah senikmat-nikmat sedekah. Maksudnya tetap bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan orang yang membutuhkannya tanpa ada yang tahu, bahwa khairul lakum, itu lebih baik. Kalau dinampakkan, nikmat. Kita bisa bersedekah, itu nikmat Allah.
Boleh kita nampakkan, karena itu nikmat Allah. Bukan karena ria, tapi kalau kita sembunyikan, itu lebih baik daripada kita nampakkan. Daripada kita nampakkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang menyembunyikan sedekah. Kemudian yang terakhir, termasuk yang dinaungi oleh Allah adalah seorang laki-laki yang saat dia bersendiri mengingat Allah, keluar air matanya. Ini mendapat jaminan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Mengingat Allah saat sendiri, kemudian menetes air matanya, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Di mana itu? Ainun bakat min khosyatillah. Satu, pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ingat neraka, dia menangis. Ingat bagaimana besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Ingat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan air mata. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini mata pertama. Mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang di malam hari tidak tidur karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kedua karena jarang jihad, maka yang pertama bisa bangun mengingat Allah, mengingat banyak kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan air mata. Itu sebab kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita sholat Isya. Ini ada pertanyaan, bismillah. Bagaimana apabila seorang tersebut dari ciri 7 golongan? Dia hatinya terpaut di masjid, akan tetapi terjatuh dalam perzinahan. Atau sebaliknya, tidak jatuh dalam perzinahan tapi tidak terpaut dengan masjid hatinya. Apakah ini masih termasuk salah seorang yang dinaungi di hari kiamat? Ini pertama kita katakan tidak mungkin. Tidak bisa ketemu seperti itu. Orang yang hatinya terpaut di masjid itu kan karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ya kan? Sibuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Tidak mungkin dia jatuh dalam zina dalam keadaan dia selalu takut kepada Allah. Ditambah lagi dia sholat. Sholat itu menahan dia dari kemungkaran dan maksiat. Ini tidak bisa terjadi. Mungkin ini hanya hayalan. Iya. Karena tidak bisa terjadi.
Kalau orang memang hatinya terpaut di masjid, dia sibuk dengan masjid. Tidak sibuk berzina. Iya, tidak bisa terjadi. Ini hal yang bertentangan. Hal yang bertentangan. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yazni zani wa huwa mu'min hina yazni. Seorang pezina tidak akan berzina dalam keadaan dia berzina, dia beriman. Pasti hilaf. Pasti tidak ada keimanannya saat dia berzina. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yasriku sariku wa huwa mu'min hina yasrik. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia mencuri, waktu itu dia juga beriman. Tidak ketemu seperti itu. Kalau dia mencuri, pasti keimanannya turun. Pasti hatinya tidak terpaut dengan masjid. Kan susah dikumpulkan antara maksiat dengan ketaatan. Jadi ini pertanyaan sulit seperti itu. Kalau seorang sibuk dengan ketaatan, maka dia tidak akan sibuk dengan maksiat. Karena maksiat itu disebabkan kita melalaikan kesempatan dan kesehatan. Itu kemaksiatan itu, maksiat itu muncul kalau ada waktu tapi kita lalaikan. Kalau ada kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita lalaikan. Karena ketika kita sibuk dengan salah satunya, kita akan terlalaikan dari yang lain. Kita akan terlalaikan dari yang lain. Jadi ini tidak bisa saya diterima. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, apa hukum taubatnya seorang yang pernah melakukan kesalahan kepada saudaranya dan orang ini sudah meminta maaf kepada saudaranya itu, tetapi permintaan maafnya ditolak atau tidak diterima saudaranya karena alasan sangat kecewa atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Iya, Masya Allah. Ini pertama, tidak pantas bagi seorang menghajar saudaranya sampai seperti itu, apalagi dia sudah minta maaf. Nabi SAW katakan, la yahillu limri'in, la yahillu limuslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Masalah dunia. Kalau masalah agama bisa kita hajar sampai mati. Bahkan kalau dia mati kita masih hajar juga. Boleh kalau masalah agama. Sampai sekarang kalau ada rawi yang salah hafalannya, para ulama masih tetap jelek hafalannya. Itu tidak ada masalah, karena untuk menjaga agama. Ini tadi maksudnya perkara dunia. Tidak halal bagi kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Dan terkait dengan saudara kita tidak memaafkan, tidak apa-apa, itu urusannya. Nabi katakan, wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya adalah yang paling pertama memulai salam. Yang pertama menegurnya. Yang pertama meminta maaf. Masalah orangnya yang satu tidak memaafkan, dia yang salah, tidak halal baginya. Seperti itu. Iya. Nabi SAW bersabda, ketika ada teman kita jatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat, dia telah meminta maaf, ketahuilah dia tidak ada lagi dosanya. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Sekarang kita mau tambah dosa untuk diri kita sendiri. Karena ketika seorang bertobat, maka dia sudah tidak ada lagi dosanya. Sekarang tersisa kita. Tidak ada yang merugi kecuali diri kita sendiri. Kecuali
diri kita sendiri. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Tidak boleh seperti itu. Tidak sepantasnya. Itu wallahu alam. Ustaz, apakah dosa zina masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dosa besar selama kita bertobat kepada Allah. Jangan zina, syirik sekalipun. Kalau kita bertobat kepada Allah, diampuni. Yang masalah kalau kita syirik ini meninggal di atasnya. Selain syirik, kalau kita meninggal di atasnya, maka dibawa kehendak Allah. Kalau kita meninggal di atasnya. Kalau kita tobat sebelum meninggal, pasti diampuni. Apa dasarnya? Sangat banyak sekali. Ada Quran, ada hadis. Misalnya, ada hadis dari Nabi SAW yang beliau katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguh Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya tidak ke tenggorokannya. Maksudnya selama masih sehat, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah terima. Selama belum sakaratul maut. Bahkan tangan Allah selalu terbuka untuk orang yang bertobat. Kata Nabi SAW, Inna Allah yabasutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Wa yabasutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang melakukan kesalahan di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang melakukan kesalahan di malam hari. Selalu terbuka pintu tobat. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Karena kalau sudah terbit matahari di tempat terbenamnya, sudah tidak ada lagi pintu taubat. Selama kita bertobat, pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya ini, apakah dosa zina akan diampuni oleh Allah? Pasti kalau kita bertobat. Allah mengampuni seluruh dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Semuanya. Kalau kita kembali kepada Allah, maka pasti akan diampuni. Pasti akan kita diampuni. Iya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Imam sholat di masjid kampung saya bacanya cepat dan kurang fasih. Bahkan tidak jelas antar huruf alif dan ain. Sahkah sholat di belakangnya? Sholat di belakangnya. Salahnya dia yang salah, dia yang berdosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka sholat mengimami kalian. Kalau mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan kalian. Kalau mereka salah, maka pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Tak sholat di belakangnya sambil dinasehati, atau kalau tidak maka kita cari masjid yang lain lebih bagus dan lebih aman. Wallahu a'lam. Ini
yang terakhir dengan yang kita menutup perjumpaan kita ini dan kita sholat isya. Katanya amalan apa saja yang harus dilakukan seorang istri untuk menolong kedua orang tuanya di hari kiamat nanti dan mengantar kedua orang tuanya ke dalam surga. Ya, ketika seorang meninggal itu semuanya terputus. Untuk orang yang meninggal, ketika dia meninggal amalannya semuanya terputus kecuali 3. Ini yang bisa dilakukan. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min thalath." Apabila seorang meninggal terputus dari amalannya kecuali 3. Ini yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Kita bersedekah atas nama orang tua kita. Dengan sedekah jariyah, membangun masjid, menanam pohon, atau hal-hal yang manfaatnya terus mengalir. Menggali sumur, seperti pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, mungkin kalau dia berbicara dia akan bersedekah. Apakah boleh saya bersedekah untuknya?" Nabi SAW katakan, sedekah atas namanya. Kemudian dia bertanya lagi, apa sedekah terbaik? Nabi bilang, suqiyal ma, kamu gali sumur. Kamu gali sumur. Ini yang pertama yang bermanfaat untuk orang tua kita. Yang kedua, setelah sedekahun jariyah, kata Nabi, waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Doakan orang tua kita. Semoga Allah mengampuninya. Itu berguna untuk orang tua kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, au ilmun yang yuntafa'u bih, atau ilmu yang selalu diambil manfaat darinya. Orang tua kita pernah ajarkan sebuah ilmu. Kemudian ilmu ini kita ajarkan kepada anak kita atau orang lain. Maka ilmu ini namanya ilmu yang bermanfaat. Diambil manfaat darinya. Akan mengalir pahalanya ke orang tua kita. Itu